Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di rumah masing-masing? Masih sehat? Atau sudah jadi ODP? Janganlah. Ya udah langsung saja kita dari kelompok 10 mau menjelaskan tentang apa sih manajemen belanja daerah itu. Langsung aja yang pertama sebelum diskusi manajemen belanja daerah, kita akan mendiskusikan hari ini tentang definisi belanja daerah. Yang kedua, kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah. Yang ketiga, klasifikasi belanja daerah. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu standar belanja daerah. Untuk definisi belanja daerah sendiri adalah, belanja daerah itu merupakan pengeluaran anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana yang ada. Belanja daerah sendiri merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun penganggaran dana. Belanja daerah sendiri memiliki fungsi untuk mendanai seluruh pelaksanaan program, kegiatan, maupun urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Urusan-urusan tersebut terbagi menjadi 3 urusan, yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan-urusan lainnya. Selanjutnya adalah kebijakan belanja daerah. Kebijakan pada belanja daerah adalah terkait dengan penentuan kegiatan ataupun program yang berimplikasi langsung terhadap kebutuhan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan untuk belanja daerah dapat dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan anggaran. Kebijakan belanja daerah pada umumnya dapat dituangkan di dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Yang kedua, prioritas dan plafon anggaran. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah daerah atau biasa disebut RKPD. Terus yang keempat ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang biasa disebut RPJMD. Nah, selanjutnya kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, di dalamnya terdapat yaitu target pencapaian kinerja atau indikator kinerja yang diukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam setiap urusan pemerintah daerah. Yang kedua, proyeksi dari pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan biaya lainnya. Yang ketiga, alasan yang mendasari kebijakan mengeluarkan anggaran yang mempertimbangkan perkembangan dan perekonomian makro dan perubahan-perubahan kebijakan fiskal fiskal dari pemerintah pusat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di rumahnya masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alip. Selanjutnya yaitu tentang prioritas dan plafon anggaran PPA yang berisi ringkasan kebijakan umum APD, ringkasan kebijakan umum APBD, yang kedua proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, prioritas program dan plafon anggaran, dan yang keempat stabilitas ekonomi. Selanjutnya rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang berisi tentang prioritas pembangunan daerah, yang kedua rencana kegiatan ekonomi makro daerah, dan yang ketiga arah kebijakan keuangan daerah, yang keempat program SKPD. Selanjutnya rencana pembangunan daerah jangka menengah yang berisi strategis pemerintah daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, dan program. Selanjutnya ada kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah adalah terkait dengan bagaimana mengatur dan mengelola anggaran yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan ataupun program secara ekonomis, efektif, dan efisien. Manajemen belanja daerah dapat dilakukan pada tahap pengimplementasian anggaran yang telah dianggarkan dan 3 tujuan utama yang akan dicapai yaitu menjamin diberlakukannya disiplin fiskal melalui pengadilan belanja, dan yang kedua diberlakukannya alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran, yang ketiga menjamin terjadinya efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Masuk pada klasifikasi belanja daerah. Semua daerah memiliki klasifikasi belanja daerah yang beracuan pada Permendagri nomor 33 tahun 2019 dan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 menyebutkan bahwa klasifikasi belanja daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi belanja daerah, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sendiri itu meliputi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan calon ASN, kebutuhan kenaikan gaji, dan lain-lain. Belanja bunga. Belanja bunga merupakan atau pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembayaran bunga utang pemerintah daerah yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja subsidi. Belanja subsidi merupakan belanja atau pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan atau lembaga tentu yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah adalah belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dengan tujuan agar sama-sama berkembang wilayah daerahnya dan dalam koridor nasional, yaitu pemerataan ekonomi. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pengeluaran oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial berupa uang ataupun barang kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang memiliki tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja barang dan jasa. Belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Masuk pada belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Komponen yang berada dalam belanja modal adalah belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gudang, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap dan lainnya, dan belanja jalan. Dalam penganggaran belanja modal perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Segala biaya yang dikeluarkan setiap
perolehan awal aset tetap sepanjang memenuhi batas kapasitas aset dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah itu sendiri. Penganggaran tanah untuk kepentingan umum mempedomani Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD serta PP Nomor 27 Tahun 2014. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengendalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, di mana penganggaran belanjaan tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta amat peraturan perundang-undangan. Keadaan yang perlu diperhatikan dalam belanja tak terduga itu meliputi kayak bencana alam, bencana non alam, dan pelaksanaan operasi pencarian. Keadaan dan keperluan darurat tersebut meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kerusakan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana, kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat yang belum termasuk dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Pengeluaran daerah yang di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan pengeluaran daerah lainnya apabila ditunda dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Masuk pada belanja transfer. Belanja transfer itu dibagi dua, yaitu belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil pajak daerah itu penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota mempedomani UU Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak dan retribusi daerah. Larangan penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan ke dalam APBD tahun 2020. Pemerintah kabupaten atau kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Review jurnal pada kelompok kami yaitu judul Jurnal Strategi Peningkatan Kualitas Belajar Daerah Provinsi Banten, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, volume dan halaman volume 10 nomor khusus tahun 2018. Penulis Yuki Satria, yang pertama Yuki Satria Putra, kedua Bambang Juanda, dan yang ketiga Makmun Sarma. Dan direview oleh kelompok kami
tanggal 17 April 2020. Pendahuluan kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2010 memberikan kewenangan yang besar pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat terus berusaha meningkatkan alokasi dana transfer kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Jumlah dana transfer kepada daerah tahun 2016 mencapai 758,3 triliun atau 69,7% dari total APBD nasional dan meningkat sebesar 18% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 885,3 triliun. Dana transfer diterima daerah dialokasikan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen. Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, saat belanja pegawai dan barang dan jasa mengalami peningkatan alokasi, belanja modal mengalami penurunan alokasi. Yang kedua, belanja hibah merupakan belanja dengan alokasi terbesar dibanding belanja barang dan jasa dan belanja modal. Realisasi anggaran triwulan Pemprov Banten dianggap tidak tepat waktu serta. Yang keempat, menyerapkan belanja modal sebagai belanja publik masih rendah dibandingkan dengan belanja lainnya. Bagaimana strategi pemerintah Provinsi Banten mengatasi permasalahan tersebut? Pengelolaan belanja sehingga dapat meningkatkan kualitas belanja daerahnya dengan memiliki tujuan mendistribusikan dan perkembangan APBD Provinsi Banten, menganalisis kondisi kualitas belanja daerah Provinsi Banten, menyusun strategi yang tepat dalam upaya peningkatan kualitas belanja daerah pemerintah Provinsi Banten. Data dan metode penggunaan alokasi yaitu daerah Provinsi Banten pada bulan Maret sampai Mei 2017. SKPD sebagai objek penelitian berjumlah 15 SKPD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara, dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau literatur atau dokumen. Data sekunder menggunakan data periode RPMD 2012 sampai 2017. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah modus, deskriptif, rasio, perkembangan, dan konsistensi perencanaan yang MKPP. Belanja transfer yang kedua adalah belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan.
antara lain urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten atau kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah prinsip manajemen belanja. Dalam manajemen belanja, daerah memiliki beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan belanja. Belanja daerah yang tercermin dari APBD harus terencana dengan baik. Perencanaan belanja yang baik dapat dilihat dari yang pertama adanya koherensi antara perencanaan belanja dalam APBD dengan dokumen perencanaan daerah. Yang kedua adanya standar satuan harga. Yang ketiga adanya analisis standar belanja. Yang keempat, rendahnya tingkat senjangan belanja. Seluruh pengeluaran daerah yang direncanakan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Renja SKPD, Renja Pemda, RPJMD, dan RPJPD. Asas penting dalam manajemen belanja daerah adalah terpenuhinya konsep pengeluaran belanja yang ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kedua adalah pengendalian belanja daerah. Sistem anggaran harus menjamin dilakukannya pengendalian belanja yang secara memadai. Setiap pengeluaran harus dapat dilacak prosesnya, mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan adanya bukti transaksi yang valid. Yang ketiga, akuntabilitas belanja daerah. Belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yaitu setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik, baik langsung maupun melalui DPRD. Akuntabilitas publik atas belanja daerah setidaknya meliputi yang pertama akuntabilitas hukum, yang kedua akuntabilitas finansial, yang ketiga akuntabilitas program, dan yang keempat akuntabilitas manajerial. Selanjutnya yang keempat auditabilitas belanja daerah. Setiap pengeluaran belanja yang mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit. Verifikasi atau audit belanja daerah seperti kelengkapan dokumen anggaran seperti DPA, SKPD, SPD, SPP, SPM, SPJ, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Adanya dokumen transaksi yang valid. Dilakukannya pencatatan yang memadai dan dapat diuji. Selanjutnya adalah standar belanja dalam manajemen belanja daerah. Di sini manfaatnya itu ada 3. Yang pertama sebagai alat perencanaan anggaran, yang kedua sebagai alat pengawasan pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga sebagai alat pengukuran kinerja. Biaya standar sendiri merupakan pengukuran dari elemen-elemen biaya yang seharusnya terjadi untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat satu unit produk. Standar mempunyai arti patokan, acuan, atau tolak ukur. Dengan demikian, biaya standar dapat diartikan sebagai patokan atau acuan biaya yang ditentukan di tahap perencanaan untuk mengukur pelaksanaan biaya yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah jenis biaya standar dalam menyusun APBD. Di sini jenisnya itu ada 4. Yang pertama yaitu standar satuan harga atau SSH, yaitu biaya standar per unit input. SSH ini digunakan sebagai biaya standar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, analisis standar belanja atau ASB, yaitu biaya standar untuk setiap jenis kegiatan. Misalnya, kegiatan workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu biaya atau tarif standar nasional, yaitu biaya standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundangan yang harus diakui daerah, misalnya standar gaji dan tunjangan PNS. Yang terakhir, harga perkiraan sendiri HPS atau owner estimate, yaitu perkiraan biaya atau harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan pengadaan barang. Yang ketiga adalah biaya atau tarif standar nasional, yaitu biaya standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundangan yang harus diakui daerah.
Misalnya, standar gaji dan tunjangan PNS, belanja perjalanan dinas luar daerah atau luar negeri. Yang keempat, harga perkiraan sendiri atau HPS atau honest estimate atau OE, yaitu perkiraan biaya atau harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan pengadaan barang atau jasa pada instansi pemerintahan. Kesimpulannya, anggaran dan realisasi APBD Provinsi Banten periode tahun 2013 sampai 2017 belum menunjukkan keberpihakan yang tinggi pada pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan tingginya alokasi belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Rendahnya alokasi belanja modal sebagai belanja yang berkaitan dengan kepentingan publik juga menandai belum berpihaknya APBD pada kepentingan publik. Dari sisi realisasi, belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung. Secara garis besar, belanja daerah Provinsi Banten belum efektif karena belum tercapainya sasaran capaian yang sudah ditetapkan. Alokasi belanja modal Provinsi Banten periode 2013 sampai 2017 belum mencapai 30% dan cenderung mengalami penurunan. Realisasi belanja modal masih sangat rendah dibandingkan dengan belanja lainnya. Alokasi belanja pegawai cukup baik, belanja hibah dan bansos bantuan sosial relatif belum tepat sasaran. Pengelolaan belanja hibah dan bansos belum menggambarkan tujuan diberikannya hibah dan bansos dalam mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah. Jadi gimana teman-teman? Sudah pada paham kan tentang manajemen belanja daerah?